Jadi kalau orang ngomong tentang Tuhan lo terus lo tersinggung, ya lu aja yang jadi Tuhan, karena Tuhan lu sendiri aja merendahkan dirinya. Alamak, kau pula sosokan. Kau ngerti Tuhan gak? Tuhan itu yang maha kuasa. Yang maha kuasa lagi pingin merendahkan diri. Yuk mari kita rendahin supaya kita menghargai Tuhan. Tapi di Islam gak berlaku, karena Tuhan di Islam itu maha tinggi selama-lamanya, gak pernah merendahkan diri. Beda sama Tuhan lo. Kadang-kadang dia merendahkan diri, turun menjadi hamba. Ya itu deritanya kan dia sendiri yang mau. Jadi kalau ada orang yang merendahkan, ya jangan salahkan orang itu. Dia sendiri yang mau merendahkan dirinya, kok kau pula yang marah. Merendahkan diri pada Tuhan, merendahkan dirinya, lantas Anda ingin tinggikan pada saat dia merendahkan diri, berarti Anda menantang Tuhan. Benar nggak? Aku lagi pengen merendahkan diriku, terus itu mau meninggikan aku, melawan loh. Jadi pada saat dia merendahkan diri, orang beriman itu kudu wajib mengimani, oh Tuhanku memang pada saat itu sedang merendahkan diri, aku dukung nih, memang dia sedang merendahkan diri pada saat itu. Jangan pula kau marah. Tidak sama seperti Tuhan yang umat Islam, nggak pernah merendahkan diri. Jadi kalau ada manusia merendahkan Tuhan yang umat Islam, wajib di-LP-kan. Tapi kalau Tuhan lo direndahin orang pada saat dia merendahkan diri, orang itu sedang menjabarkan kebenaran Tuhan lo berdasarkan kitab lo. Harusnya lo berterima sakit. Terima sakitnya kalau Tuhan lo diceritakan segitu. Paham gak? Marah lu dibilang Tuhan lu gini begono, lah kan memang dia sedang merendahkan diri, ngapain lu marah? Beriman lu pada Tuhan lu sendiri kan? Pada saat dia merendahkan diri, ya terima dong. Orang mengatakan Tuhanmu disunat pada hari ke-7, ya legowo, Tuhan saya sendiri mau kok. Usah marah, kok saya emosi, apalagi lapor-lapor orang, kan Tuhan lu memang begitu keadaannya. Dia yang mau kok. Bukan murtad tuh, gila. Makanya saking Tuhan lu rendah, dibilangnya dia merendahkan diri, mengosongkan diri. Baca nomor 9-nya, coba baca sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jangan dirubah-rubah. Baca yang tertulis, huruf-huruf yang tertulis, baca, jangan kerubah. Baca. Apa katanya? Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan kerubah itu, kerubah itu deh. Jangan kerubah hurufnya. Baca yang benar. Apa yang tertulis di situ? Baca. Nomor 9 baca. Nomor 9. Itulah, apa? Ya saya baca, Bang. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia. Salah kau, Dek. Salah baca kau itu. Yang benar bacanya. Nggak benar kau ini. Ya, Tuhan sangat meninggikan dia. Salah baca kau itu. Coba baca terjemahan baru. Salah kau ini. Bikin-bikin, nggak boleh rubah-rubah kitabnya orang, nggak boleh rubah, nggak boleh. TB kan, Bang? TB, jangan kau rubah-rubah kitabnya orang, nggak boleh. Oh, memang TB, Bang. Apa TB? TBC? Baca sesuai dengan huruf yang ada, huruf Latin yang ada di situ, baca. Jangan dirubah-rubah huruf Latinnya, itu kitabnya orang, nggak boleh. 9 ya, Bang? Oke. Kok saya salah sih? Ya udah baca. Ya, itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia. Tuhan nggak di situ. Allah. Nah, baca yang benar, ku bilang. Baca ulang. Itulah sebabnya Allah meninggikan Tuhan lu. Tuhanku meninggikan Tuhan lu. Oh. Gak paham dia. Karena Tuhan lu di situ diceritain rendah, maka Tuhan gue mengangkat derajatnya dia. Baca dong. Baca yang benar. Iya. Apa katanya? Itulah
sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tuhan gue Karunia tuh. nama di atas segala nama. Nama Tuhan gue tuh yang ninggikan Tuhan lo. Paham gak sih lo? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya kan? Benar nggak? Tuhan lu merendahkan diri, ya kan? Datang Tuhan gue meninggikan dia, maka lu harus berterima kasih kepada Tuhan gue. Sebab Tuhan lu ditinggikan sama Tuhanku setelah dia merendahkan diri. Dek. Paham sampai sini? Paham nggak? Udah maghrib, di sini udah maghrib. Dah. Yesus merendahkan dirinya, datang Allah umat Islam. Oh iya, iya dong, iya dong. Halo. EGP, nama di atas segala nama, yang jelas Tuhanku ninggikan Tuhan lu. Titik. Lu mau apa? Udah maghrib dulu, Dinda. Aku maghrib dulu ya. Halo. Dadah. Assalamualaikum. Sampaikan ke mereka, Tuhan kita meninggikan Tuhannya. Sampaikan kepada mereka gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, mau apa? Kau telat. Maunya kau nanti selesai Isa, kau datang. Jawab. Saya hanya bilang, saya bukan Hakim emosi Adil. Zoom. Saya nggak Hakim saya Adil. nggak emosi Zoom. Hakim Cuma Adil. temu- Hakim Halo. Adil. Yesus Hakim Adil. Oh, aku Halo. selamat. Kalau Dengar dia saya turun dulu. sebagai hakim, aku Masa selamat. kamu aja yang saya dengar? Dadah, Iya, dadah. berarti kamu cemen. Dadah, penyembah Tuhan yang sedang mengosongkan diri dan merendahkan diri. Kamu akan diminta pertanggungjawaban yang terakhir, Zoom. Baik teman-teman yang masih mau lanjut, silakan ke disebut aja. Kan Allah saya yang meninggikan Tuhanmu. Gimana? Iya. Jadi kenapa Tuhan kamu merendahkan dirinya? Tujuan merendahkan Iya. diri. Tidak. Enggak apa tujuan. Tuhan kamu merendahkan dirinya di situ. Kapan Tuhan merendahkan diri gitu? Coba baca Filipi 2. Oh, Ibu, saya tidak begitu apa sama Alkitab. Cuman saya punya iman. Jangan masalahnya ya. kan kita putar-putar balik itu. Sabar dulu abang, ya. Saya bacakan, oke. Saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya untuk apa? Merendahkan diri. Ya itu kan katanya, ia telah merendahkan dirinya. Iya, gini ya, Iya. kita satu-satu ngomong ya Bu. Kita sini bukan cari masalah gitu ya. Karena saya lihat tadi Bang Zuma sama Ibu seolah-olah itu kan mencari titik kelemahan seseorang. Kalau saya tidak seperti itu. Jadi saya mau jelaskan sama Ibu, tujuan dia merendahkan diri itu agar kita manusia juga bisa merendahkan diri. Sedangkan Tuhan aja mau merendahkan diri. Apalagi manusia, Bu. Ini saya lihat nih, sepertinya live ini kan meninggikan diri itu. Seolah-olah sudah melebihi pemikiran Tuhan. Ibu paham nggak yang saya katakan ini? Jadi ketika ada Islam mengatakan Tuhan kamu pakai kolor, Tuhan kamu Yes, telanjang, Iya. itu mengikuti atau tidak? Apa, Bu?
Kalau dikatakan Tuhan kamu tuh telanjang, pakai kolor, titiknya Iya. disunat, Iya. itu menghujat. Dalam segi pandangan apa dulu, Ibu? Loh, saya bertanya sama kamu. Iya, maksudnya nanti jangan dicampur-campurkan ya, Bu ya. Nanti kalau dibawa ke ranah hukum, dia bisa dibilang itu salah, Bu. Oh salah, tapi di sini kan katanya dia merendahkan dirinya. Ya, itu saya bilang posisinya mau ditempatkan kemana ini pembicaraannya. Loh, sekarang begini. Iya, Sekarang begini ya. nanti saya bisa salah jawab. Bukan, ketika kita baca, Iya. Yesus merendahkan dirinya sendiri. Betul. Menutupi kemaluan, benar Aurat. tidak? Iya, menutupi kemaluan kan, kolor, celana dalam. Iya, terus? Nah, jadi saya tanya lagi, Hmm. apakah Tuhan kamu berkolor? Itu secara manusianya, Bu. Jangan dikaitkan dengan yang ke atas. Secara Oke, manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Ibu, itu cara pandang ibu sama saya itu berbeda, Bu. Saya tanya, manusia ini Tuhan atau bukan? Lukas 2 nomor 11. Iya, kalau menurut pemahaman kami, Yesus itu memang Tuhan, Bu. Ah, ya udah. Yang menjelma menjadi manusia. Ya. Nah, Terus? sekarang saya tanya, apakah Tuhan kamu pakai kolor? Itu kan segi bahasanya, itu penutup sebenarnya. Oke, dia menutup apanya? Oke, dia menutup apanya? Ibu kan bolak-balik istilahnya mencari sesuatu. Dia gitu. nutup apa loh, Bang? Menutup aurat, Bu. Iya, aurat apa yang ditutupnya? Ya sama dengan ibu istilahnya ini maaf aja ya, kita. Saya dengan Yesus kelamin saya berbeda. Nah, itu Dengan saya Bapak bilang. lah. Nah, ibu Bapak pakai kolor untuk apa? Nutupi apa? berarti ibu tidak mau istilahnya ibu hanya neror saya. Can, sekarang balik pertanyaan. Tidak minor. Tidak perempuan. Nah, saya bertanya, Iya. Apakah tujuan Yesus memakai kolor Tunggu dulu. itu apa Tunggu tujuannya? dulu. Gantian kita. Satu-satu kita. Kalau perempuan menutup bagian badannya di BH, apakah itu kemaluan atau tidak? Kemaluan karena saya adalah manusia bukan Tuhan. Nah, itu. pertanyaannya, Yesus Tuhan bukan? Kalau pengakuan saya iya. Nah, Yesus Tuhan. apakah Tuhan kamu pakai kolor? Oke, jangan dibolak-balik ya, Bu. Oke, saya jawab iya. Oke, dia tujuan dia pakai kolor apa Tuhan ini? Jangan dibolak-balik ya, Bu, sekali lagi. Itu kan bukan karena waktu itu kan di kayu salib itu kita tidak tahu apakah yang membuatnya seperti itu siapa. Loh, jadi selama ini dia tidak ada pakai kolor gitu? Ah, kan Ibu arahkan saya dengan pertanyaan yang lain. Saya bertanya. Bu, halo. Ah. Zaman sekarang kolor itu dengan dulu itu beda, Ibu.
Oke, oke. Bisa nggak ibu paham gitu? Waktu di Tali kayu kasut. salib, oke, waktu di kayu salib dia ditutupi oleh seuntai kain Tali. putih. Nah Ya, itu. pertanyaan saya, menutupi apa itu? Yang menutupi aurat, Bu. Iya, aurat apa? Karena semua kalau dalam Islam semua aurat. Perempuan neneknya aurat, Nah, perempuan rambutnya aurat. Nah, betul. kalau Yesus, aurat apa yang ditutupi? Kemaluan, Bu. Kemaluan. Jadi Tuhan kamu punya kemaluan. Oke, Bu. Ibu jangan pelesetkan ini ya. Jangan pelesetkan. Saya nggak ketawa, Bu. Saya bertanya, Enggak. apakah Tuhan kamu punya kemaluan? Itu secara manusianya, Bu. Manusia ini Tuhan atau bukan? Ah, kan ibu bolak-balik lagi. Ibu cari celah saya. Itu secara kemanusiaannya. Saya terima manusia menutup Nah. aurat. Nah, sekarang manusia yang menutup aurat ini, yang disalib ini, apakah dia Tuhan? Se- Apa dia Tuhan? Iya, Ibu. Berarti Tuhan kamu punya kemaluan. Kalau Ibu ini, kami itu Tritunggal loh, Ibu. Saya tanya, Tuhan kamu punya kemaluan tidak? Ibu, kalau Ibu pisah-pisahkan, nanti saya bisa salah jawab. Oke. Apakah jasmani Tuhan kamu adalah Tuhan? Apakah jasmani Yesus adalah Tuhan? Iya, dia memakai keadaan jasmaninya. Jasmaninya itu apakah Tuhan? Jasmaninya apakah Tuhan? Iya. Jasmaninya apakah Tuhan? Iya, tubuhnya Yesus ini apakah Tuhan? Kan jasmani nih. Apakah Iya. Tuhan? Ya, apakah Tuhan? Iya, dia memakai badan manusia sebagai jalur. Iya, badan manusia yang dipakai Yesus ini, yang sudah jadi Yesus adalah manusia ini, apakah Tuhan? Iya, sebagai saya apa memang dia Tuhan gitu, Bu. Terus apa yang Ibu bertanya? Jasmaninya, saya tanya. Jasmaninya Yesus ini apakah Tuhan, Abang? Jasmaninya apakah Tuhan? Ya. Gimana saya mentransfer Ibu ini ya biar mengerti? Begini loh. Yesus ini Tuhan, betul? Betul. Betul, Abang? Nah, apakah tubuhnya, jasmaninya ini apakah Iya, Bu. jasmaninya Yesus itu adalah Tuhan? Saya hanya mau bilang, saya bukan berbelit-belit ya, Bu ya. Iya. Tuhan yang turun dari atas itu, Bu, Mm-mm. dia masuk ke dalam tubuh Yesus itu. Ya. Itu tiga yang di dalamnya itu, Bu. Roh. Ibu bisa mengerti kan Tritunggal? Tahu. Yang saya Ah. tanya begini, Abang. Yang saya tanya, apakah tubuh jasmani Yesus itu juga adalah Tuhan? Karena di Kolose 2 nomor 9, tubuh jasmani Yesus kepenuhan dengan Tuhan. Artinya tubuhnya juga Tuhan. Betul? Maaf ya, Bu ya. Itu wewenangnya Tuhan kami, Bu. Kalau dia bilang seperti itu, ya terjadilah seperti itu. Oke, berarti terjadilah seperti yang ada di dalam Bible bahwa tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan juga. Nah, Pertanyaan terus saya jadi begini, apakah Tuhan punya kelamin? kalau ini Tuhan ini banyak definisinya loh, Ibu. Tidak, Abang, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Tuhan. Bu, Nah, baik. apakah sabar dulu. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki Yesus, jasmaninya itu adalah Tuhan. Siap. Karena Kolose 2 nomor 9 seperti itu. Lukas Siap. 2 nomor 11 juga dikatakan,
hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir Tuhan. Ya. Tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan. Oke. Apakah, ini maaf ya Bang, saya bukan Siap. menghujat. Saya nggak ketawa. Oke. Apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Nah, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Kan gimana pertanyaannya Ibu? Marah. Salah pertanyaan Ibu itu. Salah Ibu itu. Nah, saya baca baik-baik lagi. Saya baca baik. Sebentar. Saya baca baik. Enggak, tunggu dulu. Sebentar, Bang. Saya baca Enggak, lagi. jangan. Saya baca. Enggak, Ibu saya salah. baca Ada Kolose kesalahan 2. Ibu. Sebentar dulu saya baca Enggak. Kolose 2. Sebab kesalahan Ibu. dalam dialah, sabar dulu, kesalahan sabar Ibu. Abang. Iya, Siap, sabar siap. dulu. Oke, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Nah, di dalam jasmani Yesus, ini katanya ya, di dalam jasmani Yesus itu berdiam sepenuhnya tuh ketuhanan. Jasmani Yesus itu Tuhan juga, Abang. Nah, Nah, kita terus. kita tahu, tangan, kuku, maaf kata, kelamin, Jelas. bokong, itu adalah jasmani salah satunya. Pertanyaan saya jadi begini, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Itu pertanyaan aneh loh Bu, menurut saya. Tunggu, bentar. Kan mulai ketawa lagi. Seperti itu nggak bisa seperti ini cara kita berdiskusi. Kelamin Tuhan, apakah kelamin Yesus itu Tuhan? Bukan seperti itu pertanyaannya Bu. Tunjukkan ya, Bang. Pertanyaannya yang bagus, apakah Yesus punya kelamin? Itu baru pertanyaan. Oke, sebentar Abang, sebentar ya Bang. Kita Apa buat kelamin itu Tuhan? Itu salah itu Bu. Iya, saya tunjukkan aja Bang, biar Abang paham juga. Oke, nih ya Bang, nih Bang. Oke, Oh, kita buka di Kolose 2 nomor 9. iya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam jasmania Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Berarti tubuhnya Yesus, dagingnya ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena Jadi? berdiam kepenuhan Allah. Nah, Jadi? pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu punya kelamin? Maaf ya Bu ya. Kalau Loh, saya tunggu dulu, kan Ibu udah langsung ketawa seperti ini. Jadi kita bingung seolah-olah ini meledek gitu. Setiap apa ketawa. Apa yang kita jelaskan gitu? Iya, maafkan saya Bang, jangan marah Bang. Kan pusing kita jadinya. Kan ini ketawa lagi. Kan itu apa yang kita jelaskan seperti ini. Oke. Itu Bang spontan dari TikToknya langsung Bang. TikTok saya tuh begitu Bang. Itu kan kesan meledek. Jadi istilahnya tidak ada diskusi yang baik seperti itu kalau menurut saya. Maaf saya Bang. Hari Gatok, minta maaf. Nah, saya nggak marah kok dibilang oh Tuhan saya ini Tuhan itu terserah. Saya Iya, terima kan aja kok. di dalam Filipi 2 tadi kan memang Yesus sendiri yang merendahkan dirinya. Iya, tujuan dia merendahkan diri itu Bu. Saya nggak tanya tujuan deh. Yang tadi aja Bang. Kolose 2 nomor 9. Jasmani Iya. Yesus penuhan dengan Tuhan. Iya, oke saya jawab iya Bu. Nah, Iya, terus apa lagi? apakah Tuhan kamu punya kelamin? Iya Bu. Pertama, punya. Apakah kelamin Tuhan kamu adalah Tuhan? Apakah kelaminmu apakah Tuhan? Gimana jawab pertanyaan itu Bu? Loh, katanya kan tubuh jasmani Yesus berdiam Tuhan sepenuhnya. Iya. Nah, berarti apakah kelamin Yesus itu adalah Tuhan juga? Saya bukan nggak bisa jawab Bu, cuman pertanyaannya ini nggak masuk akal gitu. Apakah Yesus apakah kelamin Yesus Tuhan? Gimana itu Bu? Loh, karena kan tubuh, sekarang saya tanya begini sama Abang deh biar enak ya Bang ya. Boleh? Nah, Iya. apakah bagian kelamin ini termaksud tubuh? Iya, betul. Nah, ketika dikatakan dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam jasmania Yesus, itu kepenuhan dengan Tuhan. Iya, betul. Tubuhnya ini adalah Tuhan. Iya.
Nah, Terus? kalau memang kelamin ini termaksud dalam tubuh, pertanyaan saya jadi begini, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan juga? Oke Bu ya, kita singkat aja, jangan kita plesetkan. Saya jawab iya Bu. Oke, selesai. Nah, jadi kalau kita bertanya, apakah Tuhan kamu telanjang? Apakah Tuhan kamu pakai kolor? Apakah Ya. Tuhan kamu titiknya disunat? Itu menghujat atau tidak? Oh, kembali saya tanya ya Bu ya, konteksnya itu di mana gitu? Apakah Konteksnya di dalam Kolose 2 nomor 9, jasmani Yesus itu kepenuhan Tuhan. Jadi Iya, kalau betul. jasmani Yesus adalah Tuhan itu juga, apakah Tuhan itu berkelamin? Abang Iya, jawab sudah, iya. iya. Apakah kelamin Tuhan adalah Tuhan? Iya. Jadi Iya. kalau ada yang kita mengatakan, oh Tuhan kamu berkolor, Tuhan Iya. kamu telanjang, Tuhan kamu titiknya disunat, itu Iya. menghujat atau tidak? Kalau secara saya pribadi ya Bu, karena dia pakai secara kemanusiaannya, saya tidak masalah terhina Bu. Tapi kalau masalah Tuhannya, Masalah Tuhannya gimana nih? ya kalau dipandang dari masalah Tuhannya, Dipandang secara Tuhannya. iya Maksudnya- gelar dia sebagai Tuhan. Dia Ya. tidak berkolor, dia pakai kolor, dia telanjang. Kalau dipandang secara dia adalah Tuhan, hujatan atau tidak? Kalau begini ya, tenang ya Bu ya. Nanti kalau saya bilang tidak apa-apa, nanti netizen itu seolah-olah saya biarkan dia menghujat Tuhan saya sendiri. Loh, kok menghujat? Kasih tahu. Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus adalah Tuhan juga. Iya, terus Ibu Ya. maunya apa? Lah, tubuhnya Yesus ini kan tubuh jasmani manusia. Ternyata Tuhan juga. Betul. Jadi manusia kan Iya. telanjang. Yesus Iya. disunat. Yesus Iya. pakai kolor. Apakah itu Iya, menghujat? Oke, tidak Bu. Tidak. Berarti kalau ada yang mengatakan gitu, berarti bukan penghujatan kepada Tuhan. Karena memang tubuhnya Yesus adalah Tuhan. Betul? Iya Bu, tidak. Terus Selesai. Ibu. Terus Selesai. ada yang lain? Nah, di sini mau edukasinya kepada teman-teman kita yang Kristen yang selalu mengatakan Islam menghujat mengatakan Tuhan kami telanjang, Tuhan kami bla bla, Tuhan kami punya titik. Loh, masalahnya kan tubuh jasmani Yesus adalah Tuhan. Iya. Oke. Udah Boleh. Tuhan titik selesai. Oke, boleh saya lempar pertanyaan? Kan? Apa Boleh Bang? saya lempar pertanyaan? Mau Boleh. bertanya sama saya? Iya. Oke, silakan. Abdul Somad mengatakan ada jin di belakang kayu salib. Kalau kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Saya mau tanya, itu dia menghujat atau tidak? Ada jin di dalam kayu salib. Pertanyaannya begini jadinya. Apakah Ustadz Abdul Somad menjawabnya referensi memakai di dalam Islam Al-Quran atau hadis? Nah, jangan Ibu pakai itu, Bu. Saya bertanya sama Ibu, itu makanya saya jawab. Pertanyaan Ibu sudah saya jawab, walaupun bertentangan kan, saya jawab. Tetapi sekarang saya tanya sama Ibu, jangan Ibu alihkan dengan hadis segala macam. Apa yang Abdul Somad katakan itu menghujat atau tidak? Itu Oh, aja. sebentar Nggak berani dulu. Ibu kan? Menghujat Bukan atau nggak berani. tidak? Saya berani jawabnya. Sabar. Sabar. Sabar menghujat, ya. menghujat intinya menghujat atau tidak? Sabar dulu, saya carikan data. Saya harus pakai data. Tadi saya pakai data kan? Tadi saya Silakan. pakai data, kan? Oke. Silakan, siap. Oke. Bentar ya, saya harus pakai data. Siap, Bu. Kalau Ibu pakai data siap, Ibu. Oke. Kita main damai aja kok. Oke. Ya. Kamu bertanya kepada Islam. Dan kamu membawa Ustadz Abdul Somad. Itu salah satu ustadz terkeren bagi saya tuh. Iya. Ya, Jangan sebentar. tersinggung ya. Ya, tidak. Sedangkan saya punya Tuhan aja.
tidak tersinggung. Abdul Somad dia manusia. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ibu nampaknya menyanjung dia kan, ya itu terserah ibu. Tapi gimana Tapi itu? saya masya Allah ilmu beliau. Ah, Nah, oke ya. Dikutip dari buku Semua Permasalahan, sebentar Jul, tentang Jul? jin. Iya, Jul di si mana? Jul, ada teman saya Jul mau naik. Dikutip dari buku Semua Permasalahan tentang Jin, mulai A sampai Z, oleh Ya. Syekh Do Pasha, salah satu tempat-tempat dalam rumah yang paling disukai jin untuk tinggal salah satunya adalah tempat-tempat yang terdapat patung dan lukisan bernyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan patung-patung. Mengetahui tempat-tempat yang disukai jin bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan supaya kita lebih menjaga diri dengan zikir dan adab yang diajarkan Islam. Selama kita mendekat kepada Allah, insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, saya baca satu lagi. Sebentar, Abang. Saya baca referensi yang satu lagi. Oke. Siap. Sebentar. Siap. Dalam ajaran Islam, patung makhluk bernyawa tidak secara otomatis berisi atau dihuni oleh jin di dalamnya. Namun, keberadaan patung, terutama yang diagungkan atau dipajang, sangat disukai oleh bangsa jin dan setan untuk dijadikan tempat tinggal atau sarang, serta menjadi sebab malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Sebentar ya. Siap. Ini jangan dipotong. Siap. Penjelasan Ustadz Abdul Somad itu menjawab pertanyaan. Ada salah satu jamaah bertanya, apakah di dalam salib itu ada jin? Ustadz Abdul Somad menjawab secara berdasarkan referensi yang di dalam hadis dan Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam namanya patung-patung yang tidak bernyawa itu akan didiami oleh jin dan malaikat rahmat tidak akan mau masuk ke dalam rumah itu. Iya. Terus? Yang saya tanya tadi sama Abang kan berdasarkan Bible Abang. Iya. Jangan itu lagi, itu udah selesai. Yang ini kita bahas. Ya udah. Masalahnya apa? Ya masalahnya apa? Sebentar Jul, kamu mau naik kan? Ya, masalahnya apa Bang? Bukan masalahnya apa, cuman saya bilang aku diskusi. Hujat atau tidak itu aja. Oh tidak dong. Enggak. Kan masuk yang lain. Tidak menghujat. Itu kan baru masuk yang ini, baru ibu bilang tidak. Kan itu aja pertanyaannya. Iya atau tidak? Bang, tunggu dulu Abang. Sekarang begini, termasuk menghujat mau masuk atau tidak masuk si Jul, saya tetap menjawab tidak menghujat karena berdasarkan di dalam hadis yang saya bacakan tadi, sabda dari baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa jangan kamu memelihara yang namanya apa kayak patung-patung. Karena apa? Di situ tidak akan ada masuk malaikat rahmat. Karena di dalamnya itu diyakini adanya jin bersarang. Oke. Kan betul. Kan tidak gitu. Berarti kata ibu itu tidak menghujat ya? Tidak. Ya. Kalau sekarang saya punya pribadi. Kalau punya pribadi saya. Tunggu dulu abang. Ya. Menurut abang itu menghujat. Menurut abang dulu. Ibu tunggu. Jadi menurut pandangan saya ya. Oke. Secara pribadi, bukan secara umum ya. Oke. Itu menghujat. Oke. Coba abang bacakan sama saya. Bukan dari itu memang ada di dalam Bible, di dalam Keluaran. Hukum kedua, hukum Taurat yang nomor 2, tolong dibacakan abang sama saya. Apa? Hukum Taurat yang kedua, abangku. Baca aja lah, Bu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, sekarang saya bertanya, patung Yesus, patung Bunda Maria, salib, itu kira-kira disetujui nggak di dalam hukum Taurat? Itu Katolik, Bu. Saya Protestan, Bu. Dibawanya ke situ. Jangan ketawa, Bang. Itu melecehkan. Sudah saya bilang,
Biasa aja, santai aja, kita nggak perlu kita ketawa. Katolik Udah nggak sekarang, boleh ketawa. Marah yang nggak boleh bang. Kan oke, saya Bang, tanya. marah yang nggak boleh bang. Ketawa masa nggak diperbolehkan? Lucu abang. iya, bukan lucu, cuman dengan ketawa itu membatasi orang cara bertanya. Bang User, Abang User, Mana membatasi? Abang User, saya bertanya, itu Katolik. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Katolik, bukan Protestan. Kami, Bu, Protestan, jangan dikaitkan itu. Kami Protestan, Bu. Tidak ada memakai patung yang namanya Bunda Maria. Oke, jadi salib itu, Ah, salib itu, salib iya. salib itu, maksud Ibu, itu kan salib itu kan tempat Yesus disalib. Terus pertanyaannya apa? Apakah kamu menempel salib di dalam Bible, di dalam dinding, di dalam rumahmu? Di dalam rumah saya? Iya. Tidak, Bu. Oke, apakah di gereja nggak ada salib? Ada, Bu. Nah, apa kata hukum Taurat? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang Ya, apapun. Jangan. Iya, oke, siap. Udah, Bu. Terus kenapa di dalam gereja ada yang namanya salib? Itu kan simbol tanda orang Kristen, Bu. Kami bukan menyembah salib. Jangan, Bang. Nggak boleh. Dia tidak ada melarang, tidak boleh membuat memasang salib. Tidak ada seperti itu. Patung yang menyerupai apapun, Abang. Mau Iya, salib, pokoknya menyerupai apapun. Sekarang saya tanya, Bang. Iya. Jangan membuatmu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Sekarang saya tanya, salib yang di gereja itu diletakkan di dinding atas apa di dinding bawah? Dinding atas. Ketika kalian gereja, itu kalian menghadap salib atau kalian membelakangi salib? Oh, di depan, Bu. Ya udah, selesai. Ketawa lagi. Bang, Waduh, udah nggak boleh ketawa kita rupanya. Izin, aku masuk sedikit ya. Bukan. Izin ya. Yang nggak boleh itu sebenarnya marah-marah bang User. Kejang-kejang, marah-marah, maki-maki itu yang nggak boleh. kami Iya. kalau Ketawa masa nggak boleh? kami Bukan. kalau di sembayang kami kalau menunaikan Bos. haji atau umroh, kiblat Hah? itu tidak boleh di belakangi ya, Bang. Iya, Tetapi siap. kalau ada lukisan yang namanya lukisan gambar Ka'bah, itu kami belakangi nggak masalah, Bang. Siap. Oke, itu kan paham, Ibu. Oke, Bu, saya akui, iya. Ah, iya. Terus Jadi Aku boleh kesaksian sedikit nggak? lagi si Jul, sedikit lagi. Tunggu, Jul. Ya sebentar dulu Bang User. Jadi apa yang dijawab oleh Ustadz Abdul Somad menurut referensi dari keislaman bahwa tidak boleh memang kita mengadakan patung di rumah atau seperti apapun itu karena memang akan ditakuti adanya jin bersarang. Itu tidak menghujat karena jawabannya referensi dari Islam. Ya. Ah, begitu Abang. Silakan Jul. Aku kesaksian sedikit bang User ya. Jadi gini, kalau Protestan memang dia agak anti dengan patung-patungan, terutama patung para santo santa, Maria, Yesus dan sebagainya. Oke, Iya. kalau ditanya kenapa alasannya agak kurang cocok dengan yang begituan, karena orang-orang Protestan, terutama karismatik, percaya, ya mereka Iya. juga mengimani sesuatu yang disembah akan mendatangkan makhluk halus atau roh jahat yang hinggap ke situ. Kalau abang User percaya nggak konsep begitu? Ada patung nih. Ya. Saya sembah. Saya ajak orang-orang untuk menyembah patung itu. Roh jahat atau setan lihat, wah manusia ini bodoh, disembahnya patung itu. Oke, kita masuk ke situ. Ya, itu akan mendatangkan roh jahat. Itulah kenapa banyak orang-orang terdahulu itu menyembah pohon, ya, menyembah batu, menyembah hal-hal yang aneh-aneh. Dan Oke. kadang-kadang yang Oke. mereka doakan bisa terkabul. Kenapa bisa terkabul? Karena roh jahat itu melihat, oh si manusia ini suka nyembah kita bantuin lah. Misalnya Oke. dia butuh kerjaan, kita bantuin supaya dapat kerja. Iya. Dia butuh uang, dibantuin. Itulah kenapa Oke. tempat-tempat pesugihan itu, ya banyak juga yang berhasil ke sana. Contoh Ya. Gunung Kawi yang lagi viral. Kenapa Iya. Gunung Kawi bisa viral? Karena memang ada beberapa orang doanya dikabulkan. Siapa yang Iya. kabulkan? Roh jahat. Roh jahat itu yang mengabulkan. Betul nggak Bang User? Oke. Ya. Jangan disuruh betul-betul. Saya iyakan aja, iya. Oke, iya, ya. Jadi menurut Bang User, patung itu kalau disembah secara berlebihan akan mendatangkan roh jahat nggak? Nanti jangan dikaitkan sama saya ya, yang ada di dalam gereja ya. Enggak.
nanti bingung kita sendiri. Iman abang. Menurut abang, iman abang, Ya. sesuatu yang disembah secara berlebihan akan mendatangkan roh jahat nggak? Betul Pak, betul sekali. Kan? Betul Terus? sekali ya. Jadi inilah yang membuat ya kenapa Ustadz Abdul Somad bilang di jin kafir ada di salib itu ada jin kafir. Iya. Karena benda itu disembah, kecuali benda itu nggak disembah. Karena disembah secara berlebihan oleh orang-orang, maka roh jahat hinggap ke sana. Itu bukan hanya masalah salib, Bang. Kalau ditanya, Bang, ini saya punya patung Doraemon, disembah di patung Doraemon oleh kelompok suku user, ataupun oleh Kak Nora dan keluarga-keluarga Kak Nora. Oke. Maka patung Doraemon itu ada jin kafir. Iya, Akan ada jin kafir juga. Oke. Mungkin saya kasih sedikit kesaksian. Ya. Kan gereja saya tuh dulu banyak dari agama Buddha yang pindah ke Protestan. Ya, Iya. agama Buddha yang masuk ke gereja saya dulu. Iya. Banyak kan yang masuk itu orang-orang dari Buddha. Dan biasanya kan Buddha itu kan ada patung-patung di rumah. Jadi begitu dia jadi Kristen, ditanyain ke pendeta, ini patung yang di rumah gimana ya? Karena kalau asal buang takut mereka. Ya, mereka pun takut gitu. Kalau asal buang nanti kualat lah, nanti Iya. ada roh jahat lah yang datang ke situ. Memang- Biasanya, jadi dari gereja kami itu ada tim pendoa yang akan membereskan patung-patung yang ada di rumah Oke. saudara-saudara kita yang udah masuk Kristen itu. Ya. Itu sebelum disingkirkan patungnya berdoa dulu, Iya. Saya pernah ikut saat teman saya itu patungnya mau diambil karena teman Iya. saya kan, ini teman Oke. saya satu cell group sama saya. Ya ini satu cell group sama saya, dia masuk Kristen dan dia cerita di rumah dia ada patung-patung yang dewa-dewa gitu. Oke, terus ya udah datanglah tim dari gereja, saya ke situ lihat. Ya, terus ada teman saya tuh sampai kerasukan gitu. Saya mikir ini benar kerasukan atau tidak ya, sampai saya cubit-cubit dia. Sampai saya cubit-cubit gitu. Ya, ini kerasukan atau enggak? Jadi siapa yang merasuki dia? Dipercaya ya dari patung-patung itu. Dari Ya. patung-patung itu yang merasuki dia. Itu gereja yang ngomong. Pendeta-pendeta yang ngomong, iya itu jin kafirnya, kan gitu. Kalau bahasa Islamnya jin kafirnya gitu. Jin yang ada di patung itu. Artinya sama gitu. Konsepnya sama. Cuman orang-orang Kristen ini nggak terima karena yang dibahas salib. Tapi kalau kemarin Ustadz Abdul Somad ngomong patung Doraemon, patung Satria Baja Hitam, orang Kristen nggak akan komplain. Tapi karena dibilang salib, ya mereka merasa terhina. Padahal di dalam Bible, salib itu adalah lambang kutuk. Lambang kutuk. Ini dibilang lambang kutuk ada jin kafir, kok emosi juga mereka. Kadang bingung kita kan. Bagi orang Kristen ini salib ini sebenarnya lambang kutuk atau lambang keselamatan atau lambang Tuhan gitu. Nah, serba salah gitu kan. Bible tulis lambang kutuk, tapi orang Kristen mengimani keselamatan. Nah, serba salah kita jadinya. Nah, jadi sebenarnya ini masalah tersinggung atau tidak. Kalau secara hukum nggak salah Ustadz Abdul Somad, sudah diperiksa polisi nggak ada salahnya. Ya, narasinya sesuai dengan iman dia, gitu. Iya, Tapi orang siap. Kristen ini kan merasa nggak pantas kamu ngomong itu karena Iya. kami tersinggung. Kalau udah masalah tersinggung perasaan, ya susah lah kita. Iya, Silakan siap. Bang Yusuf. Terus Nggak ada lagi. ada lagi. Saya cuma mau cerita itu. Iya, cerita. Oke. Jadi tujuannya bercerita sama saya Iya, untuk apa? kalau jin kafir itu bisa masuk ke mana saja. Yang namanya jin kafir bisa di patung salib, bisa Iya. di patung perempuan, bisa di patung apapun lah gitu kan. Oke. Bisa saya bicara? Ya bisa lah Bang. Siapa yang larang Abang? Ya, bagus seperti itu. Kita dalam bicara ini kan harus ada sopan santun gitu. Saya mau tanya, di gereja saya kan biasanya itu sampai sekarang itu ada salib. Salib doang ya, tidak ada gambar Yesus ya. Oke. Apakah di belakangnya ada jin? Ini nanya ke saya. Iya, jawab pribadi. Oke, kalau di belakangnya mungkin nggak, di dalamnya mungkin ada. Di belakang nggak, di dalam mungkin ada. Mungkin sekali lagi ya. Nah, oke. Mungkin ya. Ya, kan Nah. saya nggak bisa lihat Bang, kecuali saya orang indigo. Kalau saya anak indigo mungkin saya bisa lihat. Ya, Abang aja saya lihat mungkin kalau indigo. Cuman saya nggak indigo Bang.
Iya, itu. Makanya saya tidak menyalahkan apa yang Bang Zul bilang ya. Tidak menyalahkan sama sekali. Itu kan ya pahamnya Bang Zul. Betul. Kemungkinan ada jin di belakang salib saya yang di Di gereja saya dalam, Bang. itu. Kok di belakang nempel Di mana? tembok. Dia kan salibnya di tembok, Bang. Di belakang Iya. tembok. Jadi di mananya? Di dalam. Tadi kan dia bilang di dalam, Bang. Oke, di dalam. Oke lah, saya salah. Di dalamnya ada kemungkinan jin. Jin kapir. Iya, oke ya. Itu di belakang Nora aja ada jin kapir juga, mungkin ya. Di belakang orang. Di belakang Kak Nora. Oh ya, kan udah dialihkan lagi. Nanti di situ kita bingung nanti, Bang. Kita konsepnya di gereja gitu, jangan dialihkan ke sini. Nanti ngawur kita jadinya. Oke. Bingung saya jawab, nanti salah-salah jawab saya. Jadi pemahaman saya, Bang, itu salib yang di dalam gereja saya itu, kami bukan menyembah salib sebenarnya. Walaupun mata kami tertuju ke sana, itu kan secara rohanianya itu, kami menganggap dia tuh ada yang tersalib di sana, yaitu Yesus itu, bukan menyembah salibnya. Ini kita lagi nggak bahas abang nyembah apa, Bang. Abang mau nyembah botol kecap juga nggak apa-apa. Bahkan kalau abang mau nyembah madu yang saya jual, nggak apa-apa juga, Bang. Nah, Ini kita kan? kok jadi bahas nyembah apa sih? Iya, kan itu tentang jin tadi. Maka saya bilang, jin itu tidak ada, Bang, Oh, di jin dalam. itu nggak ada. Kalau abang Bukan pemahamannya tidak jin ada. tidak ada, ya nggak nyambung kita, Bang. Pemahaman kami, jin itu ada. Bukan itu, akan belum putus saya ngomong, Abang ngomong, bukan saya itu, saya bilang, jin itu memang ada, anggaplah setan itu ada. Yang saya bilang, yang di kayu salib itu tidak ada jinnya, Bang. Itu pemahaman saya. Abang udah bawa anak indigo nggak? Mana tahu ada, Bang. Coba abang cari lah. Yang Kristen kan ada juga tuh yang bisa lihat hantu. Nah, itu Risuli Lubis. Pendeta Aduh. Risuli Lubis itu bisa lihat hantu, Bang. Nah, besok coba abang undang dia ke gereja abang. Suruh dia cek dulu, ada nggak itu? Secara iman, Pak, Bang, itu di salib saya pastikan itu tidak ada jin. Kenapa bisa dipastikan, Bang? Abang memangnya bisa lihat? Terus mengapa Abang bisa memastikan bahwa kemungkinan ada jin? Kemungkinan itu segalanya ada. Saya pakai narasi kemungkinan. Yang Iya. namanya kemungkinan itu artinya kan bisa iya, bisa tidak. Kalau abang memastikan, abang siapa? Kok bisa memastikan? Mana tahu jinnya lagi jalan ke rumah Nora, capek, singgah dulu di situ. Betul juga Itu kan? ya. Ya, oke, siap. Siap, itu pandangan Abang. Tapi Ya. ini tentang keimanan, Bang. Kalau saya punya iman mengatakan itu tidak ada jinnya, bagaimana, Bang? Apakah Abang memaksakan saya harus ada? Enggak, saya nggak memaksakan. Ngapain saya paksakan? Saya cuma Itu saya menjelaskan. Iman saya mengatakan itu tidak ada. Apa salah Jadi gini. saya mengatakan seperti itu? Oke, mungkin saya mau pakai ayat aja lah ya, biar enak ya. Enggak, tunggu dulu. Salahkah saya mengatakan, iman saya mengatakan bahwa di salib itu tidak ada jin? Nggak ada salah. Salahkah saya? Nggak ada salah. Itu yang saya mau, Bang. Menjawab seperti itu. Iya. Ini Ah. kalau penonton bilang ada soalnya. Apa? Jadi aku bacakan ayat ya, Efesus 6:12 nih, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Iya, Melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi roh jahatnya di udara. Abang Iya. datang ke gereja, Iya. rohnya kan ikut nih, roh jahatnya kan ikut nih di udara. Iya. nih. Di udara kan? Ya, Iya. mana tahu dia nyangkut di salib tadi tuh, Bang. Kan di Silakan. depan abang dia kan? Silahkan. Terus? Betul nggak? Kan di udara nih, kecuali salibnya taruh di lantai. Kalau salibnya taruh di lantai, mungkin nggak bisa, Bang. Tapi karena ini tulisannya di udara, dan salib abang yang di gereja itu ada di atas, bisa Iya. bisa jadi lagi di situ dia. Iya. Oke, itu kan pahamnya, Bang. Saya nggak masalah itu. Nah, ini Kalau- Efesus yang ngomong. Iya. Kalau pahamnya Abang seperti itu, cara memahami isi Alkitab, oke, nggak masalah bagi saya. Kan nggak ada saya menyalahkan ya. Tapi saya punya iman itu di kayu salib yang ada di gereja saya itu, saya pastikan tidak ada jin. Oke. Terus Jadi gini, masalahnya Bang. gimana? Bang, kalau Katolik ngomongnya kayak gini, kalau jawaban Katolik ya, jawaban Nah, Katolik siap. lebih enak daripada Abang. Jawaban Katolik jadi- gini, salib itu benda suci. Benda suci tidak mungkin bisa dimasukin oleh kuasa jahat. Nah, itu masih Iya. enak. Nah. Jadi
iman mereka karena salib itu didoakan, maka dia suci, yang suci nggak bisa dimasuki oleh roh jahat. Nah, Iya. kita masih bisa terima. Tapi kalau abang bilang, nggak ada itu, nggak ada. Dasarnya apa? Ah, suka-suka saya lah, iman saya nggak ada. Nggak cocok kita, bang. Iya, betul. Silakanlah. Nah, Silakan seperti kalau itu. Katolik kan enak kita terima kan? Coba tanya netizen, terima nggak mereka kalau dibilang, oh nggak bisa bang. Kenapa nggak bisa? Karena kami doain bang. Kami Iya. doain, jadi roh jahat mau masuk gagal, mau masuk gagal. Udah dipagari lah, kasarnya kan gitu. Kalau Iya. di film-film vampir zaman dulu tuh yang pakai jimat-jimat, nah, ini udah dikasih jimat ini, udah dikasih Iya. jimat nggak bisa masuk. Ah, Apa? iya. Iya, Roh silakan. jahatnya Silakan. gitu. Ah, itu masih oke. Iya. Kalau abang cuma bilang nggak ada. Dasarnya nggak tahu kita gitu kan? Iya, iya. Oke, nggak masalah. Kalau abang bilang saya tidak punya dasar, ya juga nggak apa-apa. Itu saya terima kok. Saya terima. Cuman kan pemahamannya Katolik dengan Protestan itu tidak bisa digandeng-gandengkan, Bang. Di Oh situ iya nggak nanti bisa, beda agama itu bang. ya nanti terjadi masalah. Jadi seolah-olah abang menginginkan jawaban saya itu minimal mirip lah sama Katolik. Enggak, aku bisa cuma seperti bilang itu. Katolik itu jawabannya lebih bisa diterima. Kan aku bilang gitu. Itu bang. Abang user ini orang Nias yang tinggal di Padang guys. Jadi logatnya gitu. Iya. Saya sebenarnya kalau dibilang apa saya keturunan istilahnya memang kelahiran di Padang asli. Bukan di sana. Siap. Bukan Siap. orang Nias. Bukan Bukan begini. Nias. Begini, saya memang orang Nias, cuman kelahiran nenek saya itu memang dari Padang. Jadi saya di sini sudah 3 kali keturunan gitu. Ya tetap aja orang Nias bang. Saya juga ada Ya. keturunan ketiga di Indonesia. Tapi tetap orang siap. Chinese. Siap. Oke, saya salah. Siap. Saya terima aja itu. Saya nggak mau berdebat. Terima kasih atas semuanya itu. Ada yang satu saya pertanyakan, Bang. Boleh? Silakan. Misalnya kalau saya ini, Bang, sama semua agama saya tidak pernah ada rasa menghina. Menghina seseorang misalnya agamanya ini, jalurnya ini. Saya tidak ada mengarah ke sana. Tetapi kira-kira kalau abang menganggap agama Kristen ini salah jalur istilahnya gitu, cara pemahamannya, apakah abang tidak merasa bersalah gitu? Saya nggak pernah bilang orang Kristen kayak gitu bang. Ada aku bilang nggak ada kan? Iya, Kan aku bilang bang. Tadi abang dengar nggak aku bilang? Abang mau nyembah botol kecap pun aku nggak peduli bang. iya, Apalagi kalau abang Kristen. iya. Itu aku peduli. Iya, seperti siapa namanya mama tadi yang perempuan? Saya kurang Nora. Kak Nora itu. Kan nadanya seolah istilahnya tuh kan merendahkan saya. Ini menurut saya ya, Jangan ya. pakai perasaan bang, sakit bang. Abang seolah-olah ini kan pakai perasaan. Abang kalau pakai perasaan jatuhnya sakit nanti bang. Mending jangan pakai perasaan bang. Nah, kan itu kan susahnya kalau nggak dengar saya. Lah kan Jadi seolah-olah ini kan artinya abang memainkan perasaan. Iya, Itu nggak nggak, seolah-olah. saya kan merendahkan Tuhannya orang Kristen. Apakah tidak merasa bersalah itu, Bang? Ya, namanya perasaan orang beda-beda bang. Ada orang mukulin anak orang, dia merasa bahagia. Ada orang baru colek dikit udah merasa, wah berdosa saya. Kalau udah pakai perasaan beda-beda bang. Nggak bisa kita pakai standar perasaan kita buat orang lain. Perasaan Nora, ya saya nggak tahu lah perasaan dia. Iya. Ya berarti dalam pembahasan ini kan seolah-olah kami salah menyembah seseorang gitu. Kalau pahamnya seperti itu. Apakah salah kami menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya nggak salah bang. Bagi kalian nggak salah, tapi bagi kami, kalian perlu disadarkan. Nah. Ya sama gini bang. Nggak Abang masalah lihat itu. anak kecil nih. Lihat anak kecil nih. Anak kecil ini berpikir, ya, cara untuk memperbaiki mainan ini seperti ini. Padahal salah itu cara dia. Abang tahu dia salah. Ya, apakah abang maki-maki terus abang pukulin dia? Oi, kamu yang benar kamu. Enggak kan? Pasti abang jelasin. Terus anak ini ngeyel. Enggak, yang ini yang benar, yang ini yang benar. Kita lihatnya ketawa aja. Ya kita coba ajarin. Tapi kalau anak ini udah diajarin pun nggak mau dengar, ya kita tinggalkan. Kita Iya. tinggalkan. Oke? Iya. Itu yang kami lakukan. Kami ajarin teman-teman, ya kalau teman-teman mau belajar, mau dengar, ya silakan. Tapi kalau nggak mau, ya udah, ngapain gitu kan? Di Islam, kami nggak ada perintah harus jadikan kalian Islam, nggak ada. Nggak ada perintah harus jadikan kalian murid ataupun bawa kalian jadi Islam. No, perintah kami cuman sampaikan, bang.
Nah, ini bedanya dengan ajaran yang memaksakan orang jadi murid. Kalau kita nggak memaksakan, kita cuma sampaikan, selebihnya itu urusan kamu. Oke? Memak Nah, gitu bang. iya, memaksakan jadi murid ini yang mana, Bang? Ya nggak tahu aku bang. Dengar-dengar ada ajaran yang memaksakan orang supaya jadi murid dari ajarannya. Dengar-dengar, kan itu sama dengan perasaan tadi. Abang Oh, enggak, dengar-dengar. ini nggak pakai perasaan bang. Saya dengar. Kalau ini saya dengar bang. Saya dengar sendiri soalnya. Ada ajaran dibilang jadikan semua bangsa muridku gitu. Kok dipaksain orang jadi muridnya gitu kan? Mungkin Ini nggak, secara ini bukan perasaan bang. Ini dengar gitu. iya, mungkin itu akan susah lagi. Saya nanti dibilang saya perasaan gimana ini? Oh, pemahaman logika orang mau menjadikan semua murid ini seolah-olah dipaksa. Bukan seperti itu maknanya, Bang. Bukan. Ini kok jadi seolah-olah. Abang ini kok suka kali pakai seolah-olah nih. Udah berapa kali abang ngomong seolah-olah? Iya, Abang bilang tadi kan, ini satu-satu kita. Jadikan Seolah-olah si gondrong ini Tuhan. kan. Seolah-olah dia ini bisa menciptakan. Nah, ini Nah, seolah-olah kan. semua jadinya bang. Iya, jadikanlah semuanya apa tadi? Jadikanlah Semua orang murid. Nah, itu murid. aku ada dengar Iya, yang itu gituan. itu kan tidak dipaksa, Bang. Oh, nggak dipaksa. Itu nggak dipaksa bahasanya. Itu ditambah-tambah, dipaksa ibaratnya Abang bilang tadi itu. Jadikanlah Saya nggak murid. ada bilang siapa yang nambah-nambahin. Abang bilang tadi kan dengar-dengar dipaksa. Ya itu jadikan soalnya. Jadikan tuh perintah bang. Itu perintah soalnya. Bukan sampaikan. Itu Usahakan. saya- Kalau gini, kayak gini. Tawarkan mereka jadi muridku. Kalau tawarkan, itu nggak dipaksa. Kan gitu. Tapi kalau jadikan, gini, bukan paksa orang jadi murid, tapi paksa si penyampai ini harus lakukan. Iya. Oke, saya luruskan sedikit ya, Bang ya. Kalau dijadikan itu beda dengan dipaksakan maknanya, Bang. Ya. Jadi jangan kita samakan. Dijadikan ini kalau dia mau, oke. Kalau dia tidak mau, iya jangan. Itu aja. Iya betul. Itu kalau jadikan. Nah, terus Oke. Abang bilang, Boleh. Kita terima. itu saya bilang. Jadi kita bisa luruskan. Tunggu. Ini ada yang masalah hukuman. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, Tunggu ya. Hukuman. Lanjut. lanjut. Tapi Abang mau cari nas nih. Iya, biar enak. Kita kan ngomong pakai data, Bang. Iya, lanjut maksud saya dulu. kalau Abang lihat itu saya ngomong nanti kan gimana mendua hati Abang. Waduh, udah pakai perasaan lagi nih, mendua hatinya. Alah. Aduh, Abang nih baperan kali nih. Mendua hati saya, guys. Silakanlah buka dulu apa yang Hati saya, guys. apa ini? Ada? Lanjut, Bang. Nah, Lanjut, Bang. Ada feedback. feedback apa ini? Kok berderak-derak nih? Feedback apa ini? Nah. Lanjut, Bang. Iya. Iya, kalau Nggak saya mendua aku, Bang. Tenang aja, Bang. Nggak mendua hatiku kok. jangan mendua. Ya, siapa yang mendua, Bang? Bertiga nih kita di sini, Bang. Nah, kan udah dialihkan dengan pembahasan gitu. Lucu kali Bang user ini. Baperan Lucu. kali dia. Ya, lanjut, Oke. Bang. Aku Lucu dengar. saya. Oke lah, kalau Gimana? memang lucu saya lucu lah, saya terima. Nah, terus yang Abang mau tanya lagi apa atau saya bertanya gitu? Ya, Abang mau Atau mau bertanya cek? silakan. Ada Kanora ini, mantap. Bentar ini udah maghrib soalnya. Iya, karena Bang, saya di sini Bang dikelilingi ibaratnya sama orang yang lebih mayoritas Islam loh Bang ya. Teman-teman saya juga Islam Bang. Cuman cara mereka bergaul sama saya, cara berbicara itu santai Bang, istilahnya mereka tidak begitu memusingkan apa yang saya anut gitu.
apa yang kata, maaf ya kalau saya salah, maaf kalau saya salah. Lakum dinukum waliyadin. Walidinukum waliyadin. Agamamu, Lakum dinukum. walidinukum Agamamu. waliyadin. Anggaplah model itu, saya agak kurang ya Bang ya. Karena waktu SD Ya, Bang nggak saya apa-apa. paham Jadi Bang. intinya gini, aku mau nanya, siapa yang memaksakan abang di sini? Kak Nora ini. Meng- Siapa ini yang maksain abang untuk harus tidak terima Yesus? Kak Nora. Kalau Kak Nora biar kita turunkan dia. tidak terima. Iya, Tadi kan abang bilang teman-teman Muslim abang nggak memaksakan. Memangnya di sini Iya. ada yang maksain abang? Tidak. Iya, secara pandangan seperti ini menganggap apa yang saya anggap Tuhan itu salah gitu. Itu yang saya heran. Apa salah saya menganggap Yesus itu Tuhan saya? Nggak salah kalau abang anggap, cuman bagi kami ya tetap salah. Tuh, itu Ah. pemahamannya salah. Tapi kalau abang mau itu ya terserah. Ya Sama itu kayak kita nih bang. maka Kita itu kasih saya nasihat ke orang, tapi kalau orang nggak mau dengar, memangnya bisa kita paksain dia kan nggak bisa. itu. Makanya saya gandeng dengan teman-teman saya yang Islam di sini. Mereka ngomongnya biasa aja istilahnya. Ya jalankanlah. Dia tidak begitu istilah memasukkan pahamnya yang keras, ibarat menurut saya Jul, pahamannya. Jul, sebentar, Bang User sebentar. Iya. Jul, ada kau tadi live kan si Fandi di YouTube, si Fandi berdiskusi sama pendeta apa tuh namanya? Asal bunyi. Ada user, ya? Asal bunyi. Ada tadi. Iya ada. Kenapa? Fandi Ahmad. Ada kenapa kan Nora? Oh, ada Fandi, ada Fandi. Udah, Asal- mungkin dia ada yang mau dia cari di situ. Nah, lanjut. Iya, lanjut kami yang sama siapa ini? Ya, abang merasa siapa yang menyalahkan abang dengan pemahaman abang? Apakah Kak Nora? Kalau Kak Nora ya udah langsung sampaikan. Kalau mau dimaki silakan dimaki, nggak apa-apa. Enggak. Kami tidak punya, saya pribadi, bukan kami, saya. Oh ya. Karena saya sudah tahu sedikit lah. Saya tuh bukan pemaham Alkitab. Bagi saya itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nanti kalau saya maki pula Kak Nora, itu sama saja saya melanggar jadinya. Ya kan Kak Nora juga nggak maki abang. Iya, memang secara apa tidak. Cuman kan dia pakai bilang kolor segala macamnya Oh, dia dapat ini. gitu. Ya. Jadi gini bang, ini Nah, udah siap. dapat ya. Markus, Ya, coba dengar. abang buka Bible, ada Bible di situ bang? Kebetulan saya nggak ada. Oh ya, ini aku bacain ya. Markus 16 Nah. mulai dari 15. Ya, mulai Ya, dari ya. 15 nih. Ini Bible Oke. ya bang ya. Nanti jangan bilang aku ngarang-ngarang. Oke, saya Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. ya, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka Ya. tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya sebenarnya ini kan tinta merah nih. tinta Dan merah. ayat ini dari dulu diperdebatkan, Bang. Dari dulu diperdebatkan. Kenapa? Ya. Yang pertama sampai detik ini belum ada satupun Ya, penginjil Kristen Ya. yang terbukti kebal racun. Ya, karena di sini kan dibilang kebal racun. ya, Sampai hari ini yang pendeta-pendeta udah ngetes, Ya. ngetes di patok ular, mati semua, Bang. Itu ya, yang pertama. siap. Ya, Ya. Terus yang kedua, ini kontradiksi dengan perkataan Yesus. ya, Ya, di hari akhir nanti yang berseru nama dia, yang memanggil dia Tuhan, yang bernubuat dalam nama Tuhan, nama dia, ya bernubuat dalam nama dia, melakukan mukjizat dan mengusir setan dengan menggunakan nama dia, akan diusir. Jadi di sini disuruh, tapi di ayat lain akan diusir. Yang benar yang mana ini? Atau ini jangan-jangan Yesus yang berbeda gitu kan? Ada Yesus yang nyuruh, ada Yesus yang ngusir. Nah itu ini salah satu perdebatan yang sampai detik ini juga masih jadi Belum hot kelar. topic ya bagi Belum perdebatan kelar, lintas iman. Terus yang ini, bagi yang tidak mau akan menerima hukuman, Bang. Nah, jadi yang nggak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, di Ya. sini dikatakan akan dihukum. Oh, ini kan Ya. memaksakan ini. Kalau ada hukuman itu kan, yang namanya hukuman itu identik dengan nggak ikut, kamu dihukum. Artinya ini ada paksaan di situ, Bang. Ya, Sama kayak betul. misalnya
peraturan dari negara. Kalau kamu nggak ikuti, dihukum nggak? Dihukum. Artinya itu Iya. dipaksakan. Ya. Iya. Kamu kalau langgar lampu merah, kamu akan dihukum. Ya. Kan bahaya nih. Silakan. Ya. Terus yang dipertanyakan apa, Bang? Ya, kenapa? Ya, yang dipertanyakan inilah yang namanya memaksakan kehendak. Kalau Iya. kami nggak ada pernah memaksakan kehendak. Kak Nora juga nggak pernah maksa abang jadi Kristen. Kan nggak Iya. pernah Kak Nora maksa abang, bener nggak? Iya. Ada nggak Kak Nora marah-marah Iya. abang? Iya. Mm-mm. Hmm. Iya. Ya, silakan. Maksud ini, oke silakan. Iya. Soal menjadikan murid itu saya pastikan tidak ada memaksa, Bang. Cuman jadi. Cuman dikasih hukuman. Dikasih Iya. hukuman. Kalau Iya, nggak jadi bagi- dihukum. Iya, ini pemahaman saya ya. Jangan dikaitkan secara umum ya. Oh ya, Maksud saya kalau Ini perasaan nggak abang. jadi itu urusannya Tuhan, Bang. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Kalau Tuhan bilang dihukum, ya dihukum.